Full. Iya. Karena nggak ada timbangan ya? Iya. Memang nggak ada timbangan di sini. Nggak. Kenapa kok nggak pakai timbangan? Dulu pas awal-awal gimana ngedukasinya? Kan pasti ada yang komplain nih. Iya. Wah ini ternyata harus 2 kali itu ngeringin. Sekali ngeringin ternyata nggak kering misalnya kayak gitu. Iya. Itu pakai modal nambah sendiri atau hasil dari ini untuk nambah ini? Dari hasil Gede ya? Luar biasa itu. Paling tinggi selama ini, selama buka, di hari apa biasanya? sebenarnya sih kalau rame di Sabtu Minggu ini sih. Sabtu Minggu. Iya. Berapa banyak itu paling tinggi yang pernah dapat? Kalau klubnya? per hari. Karena bantingannya bagus, terus kecepatannya juga bagus, dan lebih lama, 33 menit, pelanggan lebih suka. Karena bagi mereka lebih lama itu berarti lebih bersih. Benar Iya. nggak, Pak? Betul, Pak. Nah, itulah yang terjadi. Hai Laundrymares Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita lagi ada di Pekanbaru Riau. Nah, hari ini kita bertepatan dengan Apik Roadshow di kota yang ke-10 atau 11, Pekanbaru Riau. Dan kita mengunjungi salah satu kliennya Apik Management yang buka laundry self-service. Nama laundrynya adalah Bugis Wash, laundry yang ada di Pekanbaru. Cek di maps-nya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa laundrynya yang setiap hari rame, tidak pernah sepi, dan ternyata pelanggannya sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi masih nyuci ngantri di sini. Tanpa panjang lebar, kita langsung kenalkan dengan ownernya di sini. Oke, selamat siang, Bapak Zulkifli ada di sini, sudah nunggu di sini bersama orang-orang yang ada di sini ngantri. Yes, teman-teman. Nah, Mas Zulkifli atau Pak Zulkifli ya, Pak Zul. Ini buka laundrynya dari tahun berapa ya? Tahun lalu, Pak. Tahun lalu? Iya, di Oke. Oktober 2024. Oktober 2024. Karena sudah ada di depan kamera, kenalan aja dulu. Backgroundnya apa, terus kapan buka laundrynya, kenapa milih bisnis laundry, boleh kenalan. Oh. Silakan. Perkenalkan, sehari-hari saya dipanggil Ijul, Izul, Ya. oke. owner dari Bugis Wash Laundry, Bugis sekaligus Wash karyawannya, Pak. Wah, siap. Karyawannya. Karyawannya. Oke. Kami buka dari Oktober tahun 2024. Oktober 2024. Oke. Mungkin sekarang sudah berjalan sekitar 7 bulan, Pak. 7 bulan. Ya, 7 bulanan. Oke, siap. Kenapa milih bikin laundry yang self service? Kan biasanya kan laundry maunya yang kiloan, Ya. full service. Apakah ini laundry yang kesekian atau ini laundry yang pertama ini sebenarnya? Ini baru pertama, Pak. Baru Bisnis pertama. di bidang Laundry. laundry. lah, jatuhnya. Awalnya sih mau hybrid, Pak. Jadi Hybrid, kiloan ya, kiloan. kiloan ada 100%. Cuman kayaknya kalau kiloan itu agak ribet ya, Pak. Karena Siap. karyawan harus banyak. Jadinya kami pilih yang simple aja, Pak. Di self service. Kayaknya lebih praktis jatuhnya, Pak. Saya juga mau. Saya juga mau. Dan teman-teman yang nonton pasti mau lah. Ya nggak ada karyawan, orang nyuci sendiri ngantri sepanjang ini, ya. Iya. Dan ternyata berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Oktober 2024 sampai sekarang awal-awal konsep untuk self service sendiri ngiklaninnya gimana? Karena kan apakah masyarakat sini sudah terbiasa dengan self service atau memang Pak Izul sendiri yang memang ngenalin ke mereka atau seperti apa? Ada kendala apa pada waktu awal? Atau nggak ada kendala sama sekali? Pertama dari brosur, Pak. Oh, brosur. Jadi kita Oke. bagikan ke perumahan-perumahan gitu, Pak. Perumahan sekitar Iya, sini. sekitar sini. Mungkin dari ibu-ibu yang akhirnya datang ke sini ngajakin tetangganya Siap. untuk cuci self service ini. Karena kalau mereka nyuci seperti ini jatuhnya lebih murah, Pak, daripada kalau di kiloan. Oke, jatuhnya lebih murah. Ya, jatuhnya menurut mereka ya, Pak ya. Lebih murah jatuhnya seperti itu. Terus kita juga pernah ngiklan di sosial media juga, Pak, pernah juga. Sosial media, apa itu? Facebook atau Instagram? Instagram, TikTok, Pak. Oh, Instagram sama TikTok. Iya. Ya, Facebook nggak ya? Facebook ada juga sih. Ada juga. Nah, sekalian satu ini. Jadi Ya. ngiklannya, informasinya adalah ada yang lewat brosur, ada yang Ya. lewat online. Ya, Dan memang kesannya dari para ibu-ibu rata-rata ya, ya, kesannya ibu murah. murah jatuhnya, Pak. Emang berapa sih
di sini? Kalau di sini perlunya 10.000 Pak. Nyuci aja, Nyuci 10.000, kering 10.000. 10.000. Iya. Nyuci itu biasanya berapa banyak itu? Kalau batas pakaian seperti ini dan sebagainya, Itu paling 8 kiloan. 8 kilo, Iya, kurang lebih di 8 kilo. Cuman namanya ini kan Biasanya masukin Iya. aja ya. maunya kan Full, iya. karena nggak ada timbangan ya. Iya. Memang nggak ada timbangan di sini. Nggak. Kenapa kok nggak pakai timbangan? Jatuhnya ribet Pak, apalagi kalau lagi antrian panjang harus ditimbang satu-satu. nggak perlu nimbang-nimbang ya? Nggak perlu Pak. Pokoknya yang penting Iya. di mesinnya dikasih batas, Ya. pelanggan sudah dikasih tahu bahwa kalau lebih batas ini nggak bisa ngeringin sekali gitu ya. Iya. Terus mungkin juga pakaiannya kurang bersih Pak. Oke. Kalau over dari batas Ya, pakaian. oke. Jadi pelanggan pun sudah diedukasi Iya, untuk betul. sesuai batasnya itu ya. Iya. Setiap pelanggan yang datang, apakah langsung boleh ngetap sendiri atau dia harus ke kasir? Kalau di sini. Kalau yang member bisa Pak, tapi Oh, tetap- member. Iya, Jadi di sini ada member, ada non-member. ada Pak. Oke. Kalau yang member, kalau sudah sampai antriannya boleh langsung ngetap sendiri ke mesin. Cuman kalau yang non-member Non-member? itu biasanya bayar di awal dulu Pak. Oke. Apa bedanya member dan non-member? Kalau member itu kan ada benefitnya lah Pak ya jatuhnya. Oke. Kalau dia top up, ini saldo Ya, lah, saldo. itu ada lebihnya Pak. Bisa untung 2 kali nyuci, Oh, untung 5 kali nyuci. Tergantung nominal yang di top up itu. Siap-siap. Kita sambil lihat teman-teman di sini ada price list laundry self service. Cuci aja 10.000 per cycle. 30 menit, ngeringin aja 10.000 per cycle 40 menit. Jadi kalau cuciannya lebih dari batas, dia harus ngeringin 2 kali mungkin ya. Iya. Dan itu pelanggan udah tahu ya, Udah. sudah paham ya. Iya. Jadi kalau 8 kilo 40 menit aja sebenarnya udah kering. Kalau nggak dicampur dengan yang tebal-tebal, Tebal-tebal harusnya kering ya. harusnya kering. Dan semua yang konsumen yang ada di sini udah paham ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Karena udah sering Pak nyuci. Udah sering. Dulu pas awal-awal gimana ngedukasinya? Kan pasti ada yang komplain nih. Iya. Wah ini ternyata harus 2 kali itu ngeringin. Sekali ngeringin ternyata nggak kering misalnya kayak gitu. Ada ya komplain kayak gitu nggak? Ada, cuman kita ini buktikan dengan apa pakaian yang tadi kita timbang Pak. Oh. Kalau melebihin dari itu, wah berarti kan over katanya Pak. Jadi perlu Iya. ditimbang Iya. atau mungkin diedukasi Iya. kalau pakaiannya nggak terlalu tebel. Iya. Sebenarnya sekali aja bisa ngeringin. Betul Pak. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengen buka laundry self service itu ada beberapa tips tadi. Yang pertama tentang promonya seperti apa. Yang kedua tentang bagaimana mengedukasi pelanggan yang datang. Jadi jangan lebih dari kuota yang ada karena biar optimal. Karena nanti jatuhnya nggak murah lagi kalau nggak ngikutin aturan yang ada di sini. Gitu ya, beberapa pelanggan ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Oke, nah tadi kita balik lagi ke membership. Membership itu biasanya orang bayar berapa kalau member? Dia paling kecil top up-nya 25. Oh, pas Iya, pas awal-awal dia jadi member itu apa syaratnya? waktu itu kan masih ada promo Pak ya. Oke. Kita kasih promo, sarannya sih cuma ATP aja sih awal-awal. KTP, Ya. terus dia harus bayar apa dan sebagainya gitu di depan saldo ngisi membership. Jadi kemarin membershipnya itu langsung bayar. Kalau yang awal-awal itu promo kan 75 Pak. Promo 75. 75.000, udah dapat 75.000. kartu sama saldo 100.000. Oke. Iya. Dapat kartu dan saldo. Iya. Oh, dapat kartu untuk ngetap Iya. ya, karena ini pakai card sistemnya teman-teman. Jadi self service-nya pakai card, bukan pakai QR, bukan pakai koin. Jadi pakai kartu. Oke. Dan isinya 100.000 kartu itu. Oke. Tapi untuk sekarang kita kartunya Berbayar. iya berbayar. Berbayar berapa? 10.000. 10.000. Iya. Baru nanti ngisi saldo. Iya. Oke, nah kalau orang yang nggak member berarti nggak dapat kartu, Enggak, Pak. nggak dapat kartu. Jadi kalau saya misalnya kayak pendatang datang, Ya. minta tolong dicuciin, saya bayar ke kasir. Iya. Nanti Kita yang bantu Oke, ngetap ke mesin. 10.000 gitu. Iya. Dan kita nungguin di sini. Iya. Oke, siap. Oke, jalan lagi. Ini sudah mulai ngantri. Katanya kalau lagi hujan membludak tuh. Iya, betul. Full di sini. Nggak hujan lah, mendung aja katanya. Doanya adalah semoga mendung. Jadi ini ngantri sampai luar-luar dan nanti boleh dilihat nih videonya, foto-fotonya Iya. pas lagi ngantri seperti apa. Karena saya tertarik dengan Bugis Wash itu sering dipamerin CCTV-nya. CCTV-nya rame banget dan tiap hari rame. Nanti kita tanya omsetnya berapa.
Oke, ini juga kita lihat di sini deterjen harga Rp1.000, pakai gentle deterjen. Ada juga Soklin. Soklin, wow macam-macam ini. Ada Downy, nah, oke, 1.000 semuanya. Nah, apakah setiap pelanggan itu pakai deterjennya cuma 1 saset, 2 saset dan sebagainya gitu? Enggak sih Pak, lebih dari 1 saset kadang. Gitu ya. Iya. Tadi saya dengar ada sampai 4 saset. Iya betul. Satu nyuci. Iya, betul. Kenapa seperti itu? Ya, Apakah korban iklan mereka semua? mungkin karena di rumah kan, namanya di rumah nyuci kan, kadang mesin cuci itu yang Top loading. Top loading itu. Kebiasaan pakai top loading, akhirnya datang ke sini. Iya. Wah, top loading itu harus busanya banyak. Banyak. Karena di sini kayak gitu. Iya. Akibatnya apa? Ya, Meluber. Meluber Pak dari Busanya banyak. air sih yang keluar Pak. Dari deterjen ini. Iya, dari sini. Oke. Keluarnya. Ini keluar. Iya, keluar. Ih. Meluber dia Pak. Terus kadang pakaian itu masih basah keluarnya. Karena Oke, kebanyakan sabun. karena kebanyakan Iya, sabun nggak tadi kuat pembilasannya kan nggak maksimal ya akhirnya. Iya, betul Pak. Makanya kenapa teman-teman tipsnya adalah deterjen yang diciptakan untuk mesin front loading biasanya disarankan untuk pakai yang low foam, yang rendah busa. Ya tapi karena ibu-ibu ini ya biasa nyuci di rumah, busanya harus banyak, yang bersih itu harus busa banyak. Jadi emang perlu diedukasi lagi. Nah teman-teman bisa ngeliat di sini mesin cucinya ada 5 washer LG komersial washer. Terus dryernya juga ada 5 dryer komersial LG. Dan awal-awal kayaknya dulu nggak sebanyak ini mesinnya. Cuman 4 ya awal. Iya, betul Pak. Gimana? Boleh diceritakan ini kok tiba-tiba beranak satu ini, lahir satu lagi nih Pak? Oh, iya kemarin keteteran Pak jatuhnya. Oke, jadi awalnya memang 4 stek ya Pak? Iya. Untuk paket ambil di Apik Management 4 stek. Pada kemarin juga nggak berani Pak, langsung banyak Pak. Oke. Takutnya ya apa namanya? Kasih tes market Iya, dulu ya, uh, seperti apa dan iya. sebagainya. Betul Pak. Akhirnya Oke. nambah jatuhnya karena ya udah keteteran tadi. Namanya baru kapan Pak? Ini? Di bulan puasa kemarin Pak. Bulan puasa? Iya. Oh berarti bulan April atau Maret akhir ya? Maret ya? Iya. Itu pakai modal nambah sendiri atau hasil dari ini untuk nambah ini? Pak? Dari hasil Gede ya? Luar biasa itu. Siap, dari hasil. Oke, dari hasilnya akhirnya diputar lagi menambah mesin. Ingat teman-teman, kadang owner itu udah tahu butuh nambah mesin, yang ditambah malah ganti motor baru. Nah, salah gitu. Nah, kalau ini kan ganti mesin karena biar nggak ngantri panjang. Karena kalau 4 mesin aja, ngantrinya sampai ke jalan raya itu paling. Nah, kalau 5 mesin sudah mulai seperti ini. Dan mudah-mudahan nanti kita datang lagi, mesinnya udah berjajar lagi ya. Amin. Amin. Oke. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini dilengkapi dengan X-Pro, pakai card, jadi pakai kartu. Tadi udah disampaikan di depan bahwa setiap pelanggan yang datang kalau mau jadi membership, datang ke kasir, ada data dan sebagainya. Jadi kita sebagai owner bisnis laundry, kita punya data pelanggan juga. Jadi nggak kemana-mana itu data dan sebagainya. Terus ini Pak, kalau member itu nanti kalau ulang tahun gratis nyuci sama ngeringin. Gratis nyucinya seberapa banyak? 1 kali cuci, 1 kali Kali kering. ngeringin. Iya. Oke, sudah banyak yang ngeklaim kayak gitu? Udah ada beberapa. Sudah ada berapa ya? Oke, nanti bisa dimunculin di sini berapa pelanggan yang sudah munculin untuk ngeklaim gratis pada waktu ulang tahun. Biasanya pas ulang tahun udah pengennya ngeraktir orang biasanya. Oke, kita sampai ngeliat ke dalam. Di belakang instalasinya seperti apa teman-teman? Boleh izin ya? Nah, ini areanya masih luas banget teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini instalasinya. Oh, keren. Rapi sekali. Tadi kita bareng sama Pak Saiful Kenzo Boiler. Sudah di-approve. Wah, keren Pak. Wah, asik. Beliau kan juga seorang teknisi yang memahami konsep dan sebagainya. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini di belakang instalasinya. Tadi memang Pak Izu bercerita bahwa sempat termostatnya masalah ya Pak? Iya. Tadi kita sempat ngasih info ke beliau, coba instalasinya mungkin karena exhaust-nya kejauhan. Iya. Jadi belok nge-L ke depan, ya kami menyarankan untuk exhaust-nya ditaruh di dekat sini. Jadi exhaust-nya nanti biar lebih dekat, nyedotnya lebih kenceng daripada ditaruh di ujung. Dan ingat, jangan dikasih blower ujungnya, jangan dikasih blower. Jangan dikasih pendorong pipa untuk exhaust-nya atau ducting-nya, jangan dikasih pipa pendorong. Karena kalau ada angin, nanti kalau ada yang 01, panasnya masuk ke dryer yang lain juga akan jadi masalah juga. Jadi itu untuk tips teman-teman bahwa
instalasi juga harus diperhatikan. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, yang menarik tadi teman-teman, Pak Izul juga sempat menyampaikan bahwa pelanggan suka dengan mesin LG komersial Giant Max ini karena kacanya kelihatan. Ya, jadi pas nyuci kelihatan, jadi busanya kelihatan, kotoran kelihatan, kalau ada seluntur misalnya udah langsung kelihatan. Dibanding mesin-mesin yang lain, kompetitor yang lain nggak kelihatan katanya pelanggan-pelanggan yang ada di sini. Terus yang kedua, karena bantingannya bagus, terus kecepatannya juga bagus, dan lebih lama, 33 menit, pelanggan lebih suka. Karena bagi mereka lebih lama itu berarti lebih bersih. Benar nggak, Pak? Betul, Pak. Nah, itulah yang terjadi. Nah, inilah kita harus saya selalu menyampaikan juga, dan teman-teman harus selalu berpikir bahwa jangan berpikir dari sudut pandang kita sebagai owner, tapi berpikirlah dari sudut pandang pelanggan. Pelanggan itu ternyata cara berpikirnya itu tadi. Kacanya harus kelihatan, terus nyucinya agak lama. Bagi kita kan nyuci agak lama, kos itu, biaya. Iya. Tapi bagi pelanggan itu seneng. Wah, agak lama. Karena yang laundry-laundry lain 25 menit, 27 menit. Ternyata cara berpikir pelanggan kalau 27 menit kecepetan tuh. Jangan-jangan belum kecuci itu. Jangan-jangan udahnya belum hilang nanti, misalnya kayak gitu ya. Ya, betul, Pak. Betul, Pak ya? Iya. Dan dengan serame ini, Pak, apa yang Bapak rencanakan ke depan? Mungkin kedepannya sih penambahan unit dulu, Pak. Karena secara market di sini masih besar sih, Pak. Masih besar. Ya, walaupun ada beberapa kompetitornya di sini. Kompetitornya semakin banyak. Iya, betul, Pak. Katanya setiap jalan ujung dan ujung udah langsung dicegat. Karena Bugis Plus rame banget. Dan yang menarik, dia nggak ada banner teman-teman di depan. Iya, betul, Pak. Bannernya nggak ada. Kenapa, Pak? Bannernya kok dilepas itu? Apa lepas sendiri atau gimana tuh, Pak? Oh, udah 3 kali ganti, Pak. Rusak ya, Pak. Oke, teman-teman. Jadi kita tadi udah mendengarkan banyak tips terkait konsep laundry self-service. Bagi teman-teman yang pengen buka seperti apa, Pak Izul menyampaikan semuanya. Wah, keren sekali. Banner nggak perlu ada, tapi pelanggan datang terus. Rame. Katanya pas datang saya sekarang per detik ini, itu paling sepi di sekarang. Kalau lagi agak malam nanti agak rame. Karena perlu poin lagi, di Riau, di Pekanbaru panas banget teman-teman kalau siang. Jadi pelanggan datang itu nanti habis maghrib. Meskipun hari libur pun nanti banyak pelanggan datang habis maghrib. Dan yang menarik lagi, pelanggan yang datang di sini bisa booking. Jadi bisa nanyain, Mas lagi rame nggak? Bang lagi rame nggak di sini? Ya, bener ya, Pak? Betul, Pak. Jadi ada WA dan sebagainya untuk komunikasi. Terus pegawainya cuma 2, beliau sendiri dan adiknya. Keren ya, keren kan. Ini keren sekali. Nah, tadi saya nanya-nanya, kira-kira bolongnya di sistem di self-service itu seperti apa dan sebagainya. Kita sempat diskusi tadi. Nah, saat ini beliau belum lihat bolongnya sih, kayaknya karena masih dipegang sendiri. Betul. Atau mungkin dari Pak Izul, mungkin ada cara pandang tersendiri terkait suatu saat nanti akan nambah cabang, atau mungkin akan ada karyawan. Menurut Pak Izul gimana, Pak? Untuk dari sistem sendiri. Mungkin kalau dari saya sih yang amannya itu pakai apa, Pak, namanya? QR. QR itu sih. Oh, Mungkin lebih aman ya. Lebih. Yes. Sebenarnya pakai card pun juga masih tetap aman selama card ini dikontrol. Berapa kali pakai. Sistem saya itu sebenarnya card itu misalnya diisi 1 juta. Berapa kali pakai. Pada waktu dia minta top up 1 juta, dia harus setor ke kita 1 juta. Betul, Pak. Entah itu dipakai sendiri, entah orang. Karena orang pasti bayar ke sana kan. Iya. Itu masih bisa sih. Tapi kalau pakai koin aja bisa beli di Tokopedia. Kalau pakai koin itu, ya kan? Iya. Koin bisa beli di Tokopedia lebih murah, bisa bikin sendiri, ngimpor dari Cina misalnya, kan ada yang kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu udah rahasia umum, orang udah tahu. Tapi kalau dengan adanya card atau QR, itu lebih tersistem. Memang QR, masalahnya nggak semua pelanggan paham tentang QR. Ngelihat marketnya dulu, ekonomi betul. menengah ke atas atau ekonomi menengah ke bawah. Betul. Menyesuaikan lah, Pak. Iya, betul. Menyesuaikan, adaptasi. Dan ibu-ibu yang datang sini rata-rata bawa cash ya? Iya, betul, Pak. Bawa cash. Cash. Jadi ibu-ibunya nggak tahu kris-kris itu opo, nggak tahu beliau. Nah, tadi yang belum tersampaikan adalah load-nya per hari rata-rata berapa di sini? Untuk sementara sih karena cuaca panas, Pak, kemarau. Si kemarau itu sekitar kurang lebih 100, Pak, per hari. 100 load per hari? Iya, itu untuk cuci aja, Pak. Cuci saja? Iya. Memang ngeringin beda ya?
Beda lagi, Pak. Oh, ngeringin beda ya? Iya. Oke, ngeringin berapa banyak biasanya? Paling 80%-an, Pak. 80% berarti Dari- sekitar 80-an ya. Iya. 80-an load untuk pengeringan Iya. saja. Jadi itu memang berbeda ya, Iya. nyuci dan ngeringin. Nah, ini yang menarik teman-teman, makanya kenapa washer itu malah banyak orang yang suka. Nah, kalau kita di laundry kiloan atau laundry yang full service, biasanya dryernya dibanyakin. Karena banyak orang cuci lipat, Iya. cuci setrika, makanya perlu dryer. Kalau di sini enggak, karena di sini panas yang luar biasa, mataharinya ada 6 kayaknya, panas sekali. Mereka nyuci aja nanti ngeringinnya di rumah, Ya, gitu ya. Iya, betul. Terus biasanya habis ngeringin kalau nggak mau nyetrika, nyetrika di laundry lagi kayaknya. Kadang ini juga sih, Pak, kalau yang ngeringin, mereka yang ngelipat di sini, Pak. Oke. Karena kalau udah di rumah ya katanya udah malas, Sudah terus malas. udah dingin kan susah di... Betul, lipatnya. Iya. Jadi mereka langsung cuci lipat aja Iya, di sini lipat kan, sendiri. dan sebagainya. Oke, berarti 100 load. Kalau paling tinggi selama ini, selama buka, di hari apa biasanya? Paling rame itu? Sebenarnya sih kalau rame di Sabtu Minggu ini sih, Pak. Sabtu Minggu. Iya. Dan musim hujan atau mungkin Kalau musim hujan mendeng. hampir tiap hari, Pak. Tiap hari. Ya rame. Rame. Iya. Berapa banyak itu paling tinggi yang pernah didapat? Kalau loadnya? per hari 150-an, Pak. Per hari. Washer aja, 150 Washer aja. load. Iya. 150 load teman-teman, 150 load per hari. Gile, makanya mesinnya harus ditambah nih di sini, gitu ya. Ya, Pak. Udah ada rezekinya nanti, Pak. Semoga dari sini kita doain. Amin. Karena modalnya untuk buka laundry ini nabung 10 tahun. Nabung 10 tahun, bener ya? Ya, Pak. Ya tadi diceritain di belakang. Oke teman-teman, kita sudah di depan lagi, kita sudah mendengarkan dari Pak Izul tadi terkait omsetnya berapa rata-rata per hari. Meskipun banyak persaingan laundry self-service yang sudah mulai jalan ya di sini. Iya, betul, Pak. Nah, kenapa Pak memilih Apik Management Pak? Saya mau nanya itu pagi itu Pak. Ya sebelumnya emang udah apa Pak nyoba-nyoba nyari-nyari di Google di apa buat referensi. Cuma ketemunya tuh di YouTube Pak Apik yang banyak kan. Terus saya lihat viewernya dari YouTube Oh siap Pak. banyak. Terima Terus kasih. saya hubungi langsung ke Tim admin, ya ke konsultan. Iya. Tanya-tanya dulu Ya. paketnya apa aja yang ada, Siap, yang sesuai kantong ada nggak gitu. Ya akhirnya memutuskan ke Ternyata banyak ya paketnya Pak. Terus banyak Pak. banyak. Terus Tinggal Oke. menyesuaikan kantong aja sih sebenarnya. siap. Udah akhirnya ke Pak Apik langsung. Memang apa yang bikin beda Pak? Diferensiasinya di mana kalau menurut Bapak dari yang Bapak lihat? Karena kita ini kan jauh ya Pak ya, buat mesen sesuatu itu apalagi takut kena tipu Pak. Nah, itu paling sering terjadi. Iya. Benar. Makanya- Banyak yang sudah transfer, Iya betul Pak. perusahaannya nggak jelas, Iya. nggak ada tokonya aja, kadang tiba-tiba hilang tokonya gitu ya. Nah, iya Pak. Nah, hati. Makanya cari yang jelas-jelas aja sekarang. Siap, terima kasih banyak. Siap. Nah, itu penting teman-teman bahwa banyak sekali akhir-akhir ini yang saya dengar bahkan supplier sendiri aja atau mungkin yang pedagang toko perlengkapan laundry pun itu pernah bermasalah, ketipu maksudnya dari si supplier, si pemilik perlengkapan, entah itu mesin, entah itu boiler atau mungkin deterjen dan sebagainya. Itu pernah ada kejadian. Makanya penting banget reputasi, penting banget background-nya. Misalnya perusahaannya seperti apa, terus transfernya ke PT atau ke perorangan, terus kantornya ada atau tidak, sudah berapa lama itu biasa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Izul tadi, itu penting banget dan itu mungkin jadi catatan tambahan untuk teman-teman yang mau ambil paket usaha laundry. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Izul. Saya terima kasih ke Pak Apik udah meluangkan waktu kemari kan. Sama-sama Pak. Suatu kehormatan lah. Was, enggak. Biasanya saya lihat di YouTube. Banyak Tiga kan aja, akhirnya bisa sekarang aja. bisa ketemu kan. Tuh, terima kasih Pak. Ini klien yang nggak pernah ketemu sama saya. Mohon maaf klien yang lain dari Aceh nggak Papua, mohon maaf sekali. Jadi mumpung kita ada Apik Roadshow, kita coba kurasi, kita coba riset kemarin dari teman-teman kreatif, dari tim teman-teman marketing, ada yang direkomendasikan adalah Bugis Wash. Keren, model bisnisnya berbeda, self-service, yang selama ini mungkin banyak teman-teman yang masih penasaran dengan laundry self-service, di mana kami dari Apik Management dan Apik Group lagi meriset self-service itu bisa berkembang seperti apa dan sebagainya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan ngasih sesuatu. Oke, kita kasih buku spesial Fundamental Business Laundry. Ini bukunya, silakan diterima Pak, sebagai kenang-kenangan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton
Terima kasih sekali lagi untuk Pak Izul yang sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi di sini. Dan teman-teman yang sudah nonton, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Cek deskripsi kita dan follow Instagram yang ada di bawah ini. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Izul dari Bugis Wash Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.